mengenal uang dengan pikiran. Bagaimana? Teman-teman pernah nggak membayangkan bahwa kita ini bisa mengenal yang namanya uang itu dengan pikiran? Dalam artian mengenal bagaimana kita bisa menciptakan keajaiban tentang uang dengan memaksimalkan apa yang namanya pikiran, ya. Tentunya pikiran bawah sadar. Kita berpikir segala sesuatu itu semuanya mungkin bagi pikiran kita, dan itu bisa terwujud karena apa? Pikiran kita tidak memiliki batasan, dan pikiran kita selalu menggambarkan sesuatu yang itu kadang di luar jangkauan fisik kita, tapi memang itu benar adanya dan itu bisa terwujud, itu bisa menjadi sebuah kenyataan, dan itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang memang harus kita terapkan, apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita lakukan saat kita menginginkan sebuah keajaiban soal uang untuk datang kepada kita. Dan tentu saja datangnya dengan proses yang menyenangkan, ya, dengan proses yang menggembirakan. Nanti saya akan bercerita sedikit cerita tentang bagaimana teman saya merubah hidupnya dari dia 0 sampai sekarang menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Dan ini adalah sebuah kisah nyata, ya, tapi nanti ya di tengah-tengah, karena apa? Ada materinya di situ, dan apa yang akan saya sampaikan itu bukan sebuah rekayasa. Cuman teman saya ini nggak mau diekspos, dia nggak mau diketahui orang dia itu siapa, ya. Yang jelas ini cerita atau ini adalah kisah dia, ya, bagaimana dia bisa merubah hidupnya yang dari bukan siapa-siapa sekarang menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan, ya. Bagaimana kita menciptakan atau kita mengenali yang namanya uang, ya, dengan penuh keajaiban dari pikiran kita. Kalau kita berpikirnya dengan logika, segala sesuatu kadang kita merasa, waduh, mana mungkin, apakah bisa, wah mustahil banget nih, wah beginilah, wah begitulah. Banyak hal yang kita akan jadikan itu sebagai, ya, mungkin bisa dibilang pembenaran, atau itu menjadi sebuah pembatas bagi kita untuk meraih sesuatu yang udah kita cita-citakan. Namun di video ini saya pengen membahas beberapa hal yang memang itu bisa diterapkan oleh teman-teman agar mendapatkan yang namanya keajaiban uang, dan uang itu datang dengan sendirinya tanpa nanti teman-teman itu melakukan ritual-ritual khusus yang harus jalan berapa ratus kilometer, harus apa, harus inilah, harus itulah, banyak banget yang harus diterapkan. Dan teman-teman belajarnya pun atau pas nyari petunjuknya pun mesti keluar dana. Nah di sini teman-teman hanya keluar kuota, ya, tenang aja, kita nggak minta dana pada teman-teman. Jadi kita itu bisa melakukan hal-hal yang sederhana aja, nggak perlu sesuatu yang muluk-muluk dan sesuatu yang rumit. Poin pertama adalah tentukan tujuan. Teman-teman harus memiliki tujuan dengan nilai uang itu. Misalkan teman-teman memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan senilai berapa, tiap orang beda-beda, ya. Mungkin ada yang 10 udah cukup, ada yang 100, 200 atau bahkan lebih itu baru cukup. Ya udah, tentukan sendiri, bebas. Di sini nggak ada aturan minimal sekian, maksimal sekian, nggak ada. Yang jelas lakukan aja sesuai dengan apa yang menjadi keinginan teman-teman. Ingat ya, di sini keinginan bukan kebutuhan yang kita bahas. Karena apa? Dengan keinginan kita yang nanti terwujud, kita bisa memenuhi yang namanya kebutuhan. Beda kalau kita udah memiliki nilainya, terus kita mengutamakan yang namanya keinginan, itu beda hal, ya. Jadinya nanti liabilitas. Nah di sini kita harus menentukan tujuannya dulu. Misalkan kita memiliki penghasilan sekian, itu mau untuk apa? Mungkin rumah impian, mungkin nanti bisa kita untuk mobil impian, mungkin investasi, mungkin juga untuk bantu sesama, dan itu mau dipakai untuk apa aja, bebas, silahkan. Yang jelas tentukan dulu tujuannya untuk apa nanti setelah teman-teman memiliki itu semua dan teman-teman udah meraihnya, itu mau dipakai untuk apa. Tanpa adanya tujuan, kita nggak ada motivasi untuk kita mencapainya, kita untuk meraihnya. Kita nggak punya tujuan untuk merubah hidup kita kalau kita nggak punya yang namanya tujuan. Jadi kita harus menentukan dulu. Ini kita bicara soal uang, berapapun nilainya terserah teman-teman, dan tujuannya juga teman-teman nanti bisa alokasikan sendiri. Ingin untuk apa? Akan
digunakan untuk apa itu bebas. Yang jelas jangan digunakan untuk hal-hal yang di luar koridornya. Gunakan hal-hal yang bijak aja ya untuk segala kebutuhan atau apapun yang menjadi tujuan teman-teman, dan itu digunakan untuk hal positif. Karena apa? Hasilnya juga akan positif. Poin kedua, kita harus menentukan nilainya dulu. Berapa nilainya? Tadi udah tujuannya udah kita gambarkan kan, udah kita tentukan kan. Kita harus memiliki perencanaan. Kalau tujuannya kita udah punya, sekarang kita tentukan nilainya dulu berapa. Saat kita udah menentukan nilainya, ada pantangan yang memang harus dihindari, yaitu apa? Berubah-ubah dari nilai besar nanti ke nilai kecil, tiba-tiba nanti berbalik lagi. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Law of attraction nggak akan pernah bekerja dengan sistem seperti itu. Kita harus konsisten, berapapun nilainya terserah teman-teman, dan kita harus spesifik ya. Jangan pernah pikirkan prosesnya bagaimana, fokus pada hasil akhirnya aja. Selalu gambarkan pada diri kita bahwa kita sudah memilikinya. Jangan pernah kita memikirkan nanti bagaimana sih prosesnya biar dapat segitu, harus bagaimana ya, apa yang harus kulakukan ya. Padahal kita tinggal mengolah pikiran kita aja. Kita udah menentukan nilainya nih, udah misalkan segitu, ya sudah konsisten di situ. Setelah nanti misalkan teman-teman udah mencapainya, tinggal kembangkan lagi, naikkan lagi levelnya, nggak ada masalah. Itu sah-sah aja, itu boleh. Tapi raih dulu misalkan nilai yang pertama yang udah teman-teman tentukan, dan setelah itu barulah melangkah ke nilai yang lebih besar. Yang mungkin nilai yang saat ini teman-teman rasa besar, kalau itu udah tercapai, itu akan jadi nilai yang kecil. Bukan kita tidak bersyukur, karena dengan kita menentukan nilai yang jauh lebih besar lagi, itu justru kita lebih bersyukur. Karena apa? Kita bisa memperluas apa yang menjadi cita-cita kita. Misalkan ada teman-teman yang pengen bantu banyak orang lah, nyumbang sana sini, atau teman-teman ingin menyediakan nih, wah nanti di tempatku nih tiap kecamatan mau ku kasih ambulan gratis biar bisa menolong banyak orang. Nah itu juga salah satu tujuan mulia juga. Nah itu bebas. Yang penting kuncinya adalah capai dulu tujuan awalnya ya. Misalkan nilainya berapa, teman-teman udah menentukannya. Terus nanti kalau itu udah tercapai, silahkan naikkan lagi dengan grade yang lebih tinggi lagi. Poin ketiga adalah ambil langkah nyata. Yang namanya law of attraction atau hukum pikiran, hukum tarik menarik, atau apapun ya disebutnya, itu nggak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah melakukan langkah nyata. Dalam artian, law of attraction bukan ilmu sulap dan bukan ilmu sihir yang tiba-tiba kita pancarkan dari pikiran kita, terus tanpa kita ngapa-ngapain kita mendapatkan banyak uang sesuai apa yang udah kita gambarkan, apa yang sudah kita kirim. Bukan seperti itu. Yang jelas kita butuh yang namanya langkah nyata. Kita harus bertindak, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, apapun profesinya yang ingin teman-teman jalankan, silakan ya. Yang penting berani memulai dulu. Mungkin ada yang berpikiran, saya pengen mulai tapi nggak ada modal. Gunakan dulu apa yang ada, kembangkan dulu. Dari situ kalau kita udah serius, yang namanya alam semesta itu pasti akan memberikan jawaban, dan dia akan memberikan respon kalau dirinya ini menilai kita. Lu udah sungguh-sungguh nih, gua kasih nih, yuk melangkah ini dulu. Nah kita diarahkan di situ. Selanjutnya kita akan diarahkan ke nilai yang lebih besar lagi atau peluang yang lebih besar lagi. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Yang penting mulai aja dulu. Jangan pernah menunda. Law of attraction menyukai kecepatan. Law of attraction tidak menyukai sesuatu yang ditunda-tunda. Setelah kita melakukan 3 poin tadi ya, dari yang pertama sampai ketiga, sejenak kita harus melupakannya. Kenapa? Kadang ada orang kok nggak dapat, nggak bisa berpikir keras nih dalam pikirannya. Dia merasa wah ini kok malah jadi beban. Karena apa? Nggak dapat. Terus mikirin prosesnya, ini mesti gimana nih? Mesti jalanin apa nih? Dia itu menjadi sebuah kemelekatan. Dan itu akan menjadi bayang-bayang yang selalu akan mengganggu. Sejenak kita lupakan. Kenapa? Kita harus lepaskan. Jadi gini, misalkan di hari ini kita melakukan afirmasi, setelah itu lupakan aja, kita lakukan lagi besok ya. Untuk aspek apapun, lakukan lagi besok. Jangan dikejar terus-menerus. Lama-lama nanti kita akan punya beban dan kita bisa depresi. Karena apa? Gak kesampaian, gak dapat. Nah itu bahaya men. Jadi kita mau gak mau harus melupakannya sejenak. Kita harus melepaskannya sejenak biar fresh. Jadi dari situ nanti ada respon-respon yang akan masuk dan kita bisa menangkapnya, lalu kita bisa aplikasikan. Dan ini kalau teman-teman menjalankannya, itu saya jamin teman-teman akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Kenapa?
mental kita udah kebentuk, kita udah menanamkan dulu, terus ya udah kita serasa biasa aja. Dan jangan pernah kita bercerita kepada orang lain. Nanti orang lain yang gak percaya atau orangnya yang ternyata gak suka dengan kita, mereka itu gak butuh cerita-cerita kita. Dibilang kita mendongeng nantinya ya. Jadi cukup disimpan dalam diri sendiri. Jangan pernah kita cerita kesana kemari terus nanti seolah-olah kita bergaya. Memang mental kita harus seperti itu, tapi nggak usah pamer-pamer. Meskipun kita belum mendapatkannya, mental kita harus serasa udah punya. Tapi nggak boleh ada orang lain tahu, cukup kita sendiri. Nah, dengan begitu, saat nanti kita udah pantas dan kita udah mendapatkannya, kita udah menerimanya, itu semua kita udah siap. Mentalnya udah oke. Tinggal kembangkan lagi, naikkan lagi seperti tadi yang saya bilang ya. Poin kelima adalah aktifkan indera. Nah, indera kita harus diaktifkan. Contoh nih, indera kita, mata, kita melihat uang itu seperti apa. Perhatikan uang itu seperti apa detailnya. Lalu indera penciuman kita rasakan nih baunya uang baru. Misalkan bau uang itu kan khas kan, nggak ada yang nyamain kan. Aktifkan aja indera penciuman kita. Lalu indera peraba kita rasakan bagaimana sih detailnya uang nih, halus kasarnya bagaimana. Oh ini 50.000, oh ini 100.000 misalkan. Aktifkan di situ. Setelah itu aktif, bayangkan aja, imajinasikan bahwa kita udah memegangnya, nilainya banyak, terus kita udah mencium aromanya, bagaimana aroma uang yang banyak. Apalagi sebentar lagi lebaran tuh, banyak beredar uang-uang baru tuh. Bisa kita aktifkan tuh inderanya ya, indera penciuman. Bagaimana sih bau uang? Kita simpan dalam memori kita. Dan gini, misalkan teman-teman menjaga sebuah toko atau bekerja di sebuah kantor, terus dipercaya untuk mengelola keuangannya, memegang keuangannya. Aktifkan indera Anda bahwa itu seolah-olah adalah uang Anda. Anda bersyukur. Wah, bersyukur nih hari ini pemasukan 500 juta. Nah, itu udah rasa senangnya beda. Kenapa? Anda udah pegang juga duitnya. Meskipun mungkin masih dalam rekening ataupun itu tunai, tapi rasa bahagianya itu ada. Dan rasa bahagianya ini yang akan membuat teman-teman ini menjadi seseorang yang merasa udah memilikinya. Dan itu nyata. Teman-teman udah memegangnya, tapi jangan dikorupsi. Itu nggak baik, itu nggak jujur. Harus selalu jujur ya. Karena apa? Tarikannya juga akan ke kita. Law of attraction sama aja hukum pantul. Kalau kita nggak jujur, ya udah, pantulannya juga akan kita dapatkan. Kita akan mengalami hal serupa. Itu tadi adalah kumpulan atau poin-poin yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa jalankan. Nah, tadi saya udah bilang, saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana teman saya. Teman saya dulu memulai usahanya berbelanja itu depan belakang penuh barang, naik motor dulu ya. Tapi ya sewaktu dia merintis, tapi dia nggak mengeluh. Dia bermodalkan rasa percaya diri dan dia bermodalkan bahwa dia merasa usahanya akan besar dan usahanya berjalan dengan baik. Dia udah menanamkannya dan dia menjiwai usahanya yang berjalan sampai sekarang dari tahun 2007. Bahkan pembukuannya yang awal dia buka itu masih ada. Profitnya sehari berapa atau omsetnya gak nyampe cepet ya, gak nyampe 100.000. Bayangin tuh. Kalau sekarang ya jangan ditanya lah, udah banyak banget ya. Dia udah menentukan tujuannya bagaimana. Dia juga berani memulai. Setelah dia memulai dan sekarang menikmati hasilnya, dia nggak perlu kerja pun juga penghasilannya udah jalan. Di samping usahanya itu, dia ada beberapa usaha lagi yang memang juga udah berjalan dan keren banget. Dengan cepatnya dia berubah dalam kehidupannya dan sekarang udah menikmati hasilnya. Langkah awal kita harus berani mengambilnya. Kalau kita nggak berani, ya sama aja kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Hanya menjadi kaum rebahan. Meskipun kaum rebahan, tapi kalau kita berani mengambil langkah awal, misalkan aku mau belajar nih bagaimana menjadi affiliate marketer, itu juga adalah langkah pertama. Tinggal kembangkan aja ilmunya. Gak ada yang gak mungkin bagi kita untuk mewujudkan segala impian kita. Sukses berkelimpahan.